Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau tanya, apa benar kalau kita mimpi makan lalu terbangun langsung kita harus hisap jari, lalu meludah ke kiri dan berdoa? Karena itu adalah tipuan sihir. Karena ada teman mimpi makan, esok harinya langsung sakit keras. Ya. Oke, begini teteh ya. Mimpi itu menurut hadis ini, di dalam hadis Bukhari itu, ada beberapa hadis tentang mimpi. Akan saya sampaikan pada Anda. Pertama, wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saya akan jawab dengan hadis-hadis tentang mimpi, ya. Karena di kita ini kan kalau mimpi kebakaran akan begini, mimpi dipatuk ular akan begini, ya. Menyantap makanan akan begini. Yuk kita lihat bagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi. Ar-ru'yas salihatu wa fir riwayati ar-ru'yal hasanatu minallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Kan kalau kita mimpi yang menyenangkan datang dari Allah. Mimpi traveling gitu. Jadi ada orang yang mimpi nanti piknik, ya mungkin kurang piknik gitu ya. Piknik ke Garut lah, piknik ke Eropa lah, piknik ke Singapura. Jadi tiap ngimpi teh piknik. Nah itu mah hashtag kurang piknik. Nah tapi terserah. Kalau itu membuat dia happy, itu ar-ru'yal hasanah. Namanya mimpi yang menyenangkan. Ya. Jadi mimpi yang menyenangkan apa saja gitu loh. Anda mimpi ditraktir ya gitu. Duduk semeja dengan Pak Jokowi gitu. Wah dalam mimpi itu saya kok ditraktir sama Pak Jokowi datang ke istana. Nah, kan itu mimpi yang menyenangkan. Ya, pokoknya apapun yang membuat Anda happy. Ya Anda dalam mimpi itu bertemu dengan teman-teman SD. Kumpul, wah ingat no, oh iya Agus, oh iya Iwan, oh iya Lukman, oh iya Ina, oh iya Tita, oh ini Teti, ya kan gitu, oh iya Titin. Nah, oh itu teman-teman SD ngumpul semuanya dan Anda happy. Nah itu mimpi baik. Pokoknya apapun yang namanya mimpi baik itu, mimpi yang membuat Anda happy. Ar-ru'yal hasanatu minallah. Itu teh dari Allah. Dari setan. Jadi kalau tadi Anda mimpi makan, kalau Anda anggap bahwa itu baik, ya kan Anda makan. Anda udah lama gitu ya, nggak makan kepiting gitu misalnya, Anda penyuka kepiting, Anda mimpi makan kepiting, Anda merasa nikmat sekali. Itu kan mimpi baik gitu loh. Ya. Tapi bagi saya, ya, makan kepiting itu mimpi buruk. Karena saya kalau lihat kepiting itu, lihatnya aja apa? Badan tuh serasa gatal gitu. Karena saya alergi kepiting, ya. Jadi saya tuh kalau lihat kepiting aja, kepiting di wadahnya, di tempatnya, saya tuh jadi kayak gatal gitu. Nah, jadi bagi saya mimpi makan kepiting itu menakutkan. Tapi bagi Anda mimpi makan kepiting itu menyenangkan. Nah, yang pasti kalau ternyata itu menyenangkan, ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Tapi kalau Anda mimpi yang Anda nilai itu buruk, maka itu dari setan. Faman ra'a syaitan yakruhuhu, siapa yang mimpi dan mimpi itu tidak dia sukai, ya, falyanfut an shimalihi thalathan, maka meludahlah ke sebelah kiri. Gitu, ke sebelah kiri. Bukan jadi isyarat aja. Nah gitu ya. Waliyata'awwadz minasyaiton, dan berlindunglah diri kepada Allah dari hal yang menakutkan itu. Gitu.
Ya. Jadi kalau Anda bilang kalau mimpi makan itu celaka, belum tentu. Boleh jadi mimpi makan kan? Ya, tapi memang bisa juga mimpi makan itu menakutkan. Jadi tidak bisa digeneralisir. Pokoknya kamu kalau mimpi makan meludah ke sebelah kiri ya? Enggak juga. Tergantung apakah itu menyenangkan atau menakutkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ro'a syai'an yakrohuhu," siapa yang mimpi dan mimpi itu tidak menyenangkannya, falyan fut an yami an shimalihi salasan, maka meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Nah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi hadis lain, ya, karena ada beberapa hadis yang tadi ada di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sekarang saya akan sampaikan hadis tentang mimpi yang ada di dalam hadis Muslim. An Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya," kalau kamu mimpi yakrohuha, dan kamu nggak suka dengan mimpi itu, falyabsuq an yasarihi thalathan, maka meludahlah ke sebelah kiri 3 kali, waliyasta'id billahi minasyaitani thalathan, dan kamu berlindung kepada Allah 3 kali. Ya Allah, jauhkan saya dari mimpi buruk ini. Ya Allah, jauhkan saya dari mimpi buruk ini. Ya Allah, jauhkan saya mimpi buruk ini. Waliyatahawwal an janbihi alladhi kana alaih, dan berubah posisi tidur. Itu hadis Muslim. Anda tidur nih, wah, mimpi menakutkan, meludah ke sebelah kiri. Ingat, meludahnya cukup isyarat. Bukan di sebelah kiri ada suami lagi. Bukan meludah dahi suami ya. Jadi gini nih, 3 kali, ya Allah lindungi hamba dari mimpi buruk ini. Ya Allah lindungi hamba dari mimpi buruk ini. Ya Allah lindungi hamba dari mimpi buruk ini. Salatan kata Nabi 3 kali. Waliyatahawwal, berubah posisi ya. Jadi kalau tadinya terlentang jadi ke sebelah kanan, kalau tadinya ke sebelah kanan jadi ke sebelah kiri. Pokoknya waliyatahawwal, kamu rubah posisi tidurmu gitu. Nah, terus ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wa liyuhaddits biha." Jadi dalam hadis dikatakan kalau salah seorang di antara kamu mimpi yang baik, itu datang dari Allah dan kamu boleh ceritakan kepada orang yang kamu suka, ya. Jadi saya mimpi baik gitu loh. Saya cerita sama istri saya bahwa tadi malam aku mimpi baik gitu ya. Tidak harus ke semua orang ya, tidak harus diupload di Instagram gitu. Kepada orang yang fala yuhaddits biha illa man yuhibbu, jangan diomongin kecuali kepada orang yang kamu suka. Berarti tidak perlu kemudian Anda menceritakan mimpi baik Anda di Instagram gitu kan. Segala sesuatu itu bisa dipamerkan di medsos kan. Kata Nabi, kamu cerita kepada orang yang kamu suka. Maksudnya orang yang kita anggap dekat gitu loh. Saya pergi ke kantor, dari sekian puluh teman saya di kantor, ya ada beberapa yang saya anggap dekat. Ya saya cerita, alhamdulillah tadi malam aku mimpi, ya Allah, aku umroh dengan percikan iman. Asa bener aku teh umrohnya, aduh, aku teh di pesawat dapat bimbingan dari pembimbing, terus nyampe di Makkah, aduh pokoknya mah asa persis weh. Aduh ya Allah, mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan. Nah, Anda cerita bahwa Anda mimpi berumroh, itu kan mimpi baik kan? Anda cerita sama orang yang Anda suka, ya. Nah, wa idza ra'a ghairu dzalik mimma yakrahu. Tapi kalau kamu dalam mimpi itu ternyata mimpinya buruk, kamu nggak suka,
fa innama hiya minasyaiton, itu mimpi datangnya dari setan, fal yasta'ib min syarriha, maka kamu berlindung dari mimpi buruk ini. Nah, terus apa? Wala yadhkuruha, dan kamu jangan omongin itu, jangan omongin kepada orang lain. Jadi kalau kita mimpi buruk tuh jangan ngomong, tadi malam aku mimpi horor banget, ya kan gitu. Ngomong ke suami, ayah mama teh mimpi horor, ya. Terus ngomong sama anak-anak, pas di kantor ngomong sama teman-teman, kumpul kabeh, kumpul, aku tadi malam mimpi horor, cerita, ya, seperti film horor. Kalau Anda mimpi yang menakutkan, apa? Wala yadhkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Kalau kamu mimpi buruk, jangan pernah diceritakan sama orang, gitu, ya. Ada yang pernah nanya ke saya, Pak Aam, ibu saya sudah meninggal, saya mimpi seri, terus dia ketemu saya bilang, Neng, alhamdulillah mama bahagia, banyak teman-teman mama yang soleh di sini. Dia cerita sama saya, Pak Aam, yang ini mimpi baik nggak? Saya tanya, menurut Anda menyenangkan nggak? Ya Allah, Ustadz, saya temani senang. Anda boleh cerita kepada orang yang Anda percaya, ya. Anda ngomong sama adik Anda, teteh tadi malam mimpi ketemu mama, ya Allah, dia teh wajahnya meni bersih, bercahaya, terus dia itu bilang, mama istirahat, mama senang, mama bahagia. Nah, Anda ceritakan mimpi bertemu dengan almarhum, itu kan yang baik-baik. Anda boleh ceritakan sama orang yang Anda percaya. Tapi ada juga orang yang mimpinya buruk, gitu, ya. Ini pernah juga ada jamaah yang ketemu saya, dia itu pernah curhat. Ustadz, bagaimana ya sikap saya? Bapak saya tuh galaknya sama ibu saya. Aduh, saya tuh dari kecil saya lihat ibu saya tuh seringkali dibully sama bapak saya. Dulu saya nggak bisa apa-apa, Pak Aan. Saya sekarang sudah bekerja. Boleh nggak sih saya nyuruh ibu saya gugat cerai bapak saya? Habis bapak saya tuh sering KDRT. Kadang ngomongnya nyakitin. Udah ibu saya mah udah kasihan lah, gitu. Akhirnya saya dan adik saya ngobrol, gimana kalau cerai aja lah, toh saya udah bisa menghidupi ibu saya. Nah, ini curhat nih anak muda. Ternyata dia itu ngomong sama ibunya. Apa kata ibunya? Neng, biarin aja, udah mama mau sabar nepi ka maut ngadepin bapak kamu. Gitu. Sebulan kemudian, Ustadz, 2 minggu setelah saya curhat sama Ustadz, bapak saya tuh meninggal mendadak. Nah, saya tuh sama adik saya sama mimpinya. Bapak saya itu pakai baju compang-camping, terus menangis, ya, minta tolong. Itu gimana Ustadz, ya? Gitu, ketemu sama saya. Jadi si bapaknya yang dulu galak sama ibunya yang KDRT itu kan meninggal ngedadak, serangan jantung. Nah, itu anaknya dua-dua nanti mimpi tak sama. Jadi si bapak nanti menderita, gitu. Saya bilang, untuk ke depan, kalau kamu mimpi seperti ini, udahlah, milik kamu saja. Kamu gak usah ceritakan ke saya, kamu gak usah ceritakan ke saudara-saudaramu. Udah, biar saja, jadi milik kamu. Dan doakan saja bapakmu diampuni kesalahannya, gitu. Ya tapi Ustadz, ini teh apa? Ya wallahu alam, ya. Mungkin itu pelajaran untuk kita. Untuk kamu sebagai anak, bahwa ternyata zolim itu, kalau kita zolim sama istri, zolim sama suami, zolim sama orang, di alam kuburnya menderita, ya. Contohnya bapak kamu itu. Dia zolim sama istrinya, sama ibumu, terus kamu, adik kakak berdua tuh mimpinya sama, bahwa bapakmu itu menangis, menderita, bajunya compang-camping, ya. Nah, tapi kan itu nggak bisa kemudian diceritakan sama orang, saya bilang. Karena menurut hadis Nabi, siapa yang mimpi yang tidak menyenangkan, faliyasta'id min syarriha, kamu berlindung. Ya Allah, lindungi jangan sampai saya mengalami hal yang buruk. Wala yadhkuruha, jangan kamu ceritakan li ahadin kepada siapapun. Itu ya. Itu hadis yang saya sampaikan. Ada 3 hadis seputar mimpi, karena memang Anda bertanya tentang mimpi. Nah,
Kalau ada orang yang bilang kalau mimpi kebakaran akan naik pangkat, nah itu salah. Tidak boleh kita menafsirkan mimpi. Kalau mimpi dipatuk ular bakal dapet jodoh, itu salah. Jangan, jadi kita tidak boleh menafsirkan mimpi, ya kan gitu. Kalau kita mimpi buang air besar, itu katanya akan mendapatkan emas, ya kan gitu. Mungkin kayak tinja gitu, ya emas. Guluntungan. Nah, itu semua keliru. Jadi jangan suka menafsirkan mimpi, tapi ada aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi seputar mimpi. Dalil-dalilnya sudah saya tadi sampaikan. Ada 3 hadis sahih, yang 2 dalam hadis sahih Bukhari, yang 1 di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya supaya anak rajin sholat? Saya sudah membiasakannya dari kecil, tapi sekarang sudah kuliah. Bahkan yang satu mah udah rumah tangga, sholatnya masih lalai. Apakah saya dimintai pertanggungan jawab Ustadz? Ibu, bapak, sahabat tercinta, kita ini disuruh ikhtiar. Jadi wilayah kita itu wilayah ikhtiar. Kita sebagai orang tua dituntut untuk melakukan 3 hal. Bicara yang benar, memberikan pembiasaan yang benar, memberikan keteladanan yang benar. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Bicara benar. Ya, bicara yang sifatnya mendidik, bicara yang sifatnya memotivasi, bicara yang sifatnya positif. Ingat, waliyaqulu qaulan sadida. Kita sebagai orang tua tuh bicaranya benar. Jangan menistakan, jangan menghinakan, jangan suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena Anda pun kalau dibandingkan itu pasti sakit. Kamu mah ranking teh butut aja, lihat tuh anaknya Tante Rina tuh rankingnya bagus terus. Nah, Bu, itu tuh sakit anak tuh karena dibandingkan. Ibu juga kan kalau dibandingkan sama suami kan nggak enak. Mah olahraga tuh senam, badan teh meni gede-gede gitu. Lihat tuh sekretaris ayah tuh, sekretaris ayah mah badannya teh kayak buras mah, kayak lontong ya. Padat begitu, karena dia mah senam seminggu 3 kali. Kok mama tara senam sih? Yang bikin sakit bukan nyuruh senamnya, yang bikin sakit karena ibu dibandingkan dengan sekretaris suami ibu. Benar nggak Bu? Makanya ibu jangan suka membandingkan anak. Membandingkan itu menyakitkan dan dolim gitu ya. Kok kamu nggak bisa masak sih? Teman-teman ayah mah istrinya bisa masak. Nggak boleh membandingkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak boleh membandingkan. Kenapa? Membandingkan itu kata yang tidak adil dan menyakitkan. Ya, beda lagi dengan studi banding. Nah, itu beda lagi kan. Kalau studi banding mah ilmiah, ya perusahaan ini maju karena variabel-variabel ini dilakukan. Perusahaan ini mundur karena variabel ini. Nah, itu kan namanya ilmiah, ya studi banding. Ini mah membandingkan yang sifatnya keseharian gitu ya. Ayah, usia ayah berapa? 55 ya? Ayah mah ini asa udah tua pisannya. Itu mantan mama 55 teh ayah kayak 40 atuh. Ya, tuh yang bikin sakit ibu membandingkan suami ibu gitu loh. Jadi satu, kalau kita mendidik itu tidak boleh berkata buruk, membanding-bandingkan, menghinakan, membuli, bodoh kamu mah yang gitu aja nggak bisa, nggak pecus yang kayak begitu ya. Nah itu tuh nggak boleh ya. Yang kedua, tugas kita memberikan pembiasaan yang benar. Jadi perkataan yang benar, pembiasaan yang benar. Satu lagi, keteladan. Kalau kita sudah berkata benar, memberikan pembiasaan yang benar, memberikan keteladanan yang benar, anak kita masih nggak berubah, sholat masih kudu disuruh wae. Nah itu kan ada wilayah bahwa anak itu ujian. Al-mal wal banun ya
Sesungguhnya anak dan harta itu zinatul hayat. Bisa jadi perhiasan yang membanggakan. Atau innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu bisa jadi ujian. Jadi bisa saja anak kita itu zinatul hayat, membanggakan secara duniawi. Sukses secara duniawi. Atau anak kita ini membuat kita capek, menderita. Itu fitnah. Atau syukur-syukur anak kita ini menjadi qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk hati kita. Nah, semoga anak-anak kita soleh, solehah, duniawinya sukses, ukhrawinya menyejukkan. Tapi boleh jadi memang Allah menguji dengan anak yang tidak soleh. Sepertinya Nabi Nuh diuji kan dengan anak yang tidak soleh. Maka tugas kita mah ikhtiar. Jadi kalau ibu sedih, ya wajar. Kenapa ya Pak Aam, saya teh udah ngedidik anak dari kecil untuk dekat dengan agama. Sekarang udah kuliah, sholat masih kudu disuruh. Bahkan eta nu geus nikah oge, ya ternyata jarang sholatnya. Saya teh kumahanya, ya udah ibu doakan. Ibu berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a Robbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, gitu. Nanti Anda bisa baca buku doa itu di buku yang saya tulis, Mukjizat doa dan zikir. Doa itu ada, doa untuk keturunan. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang selalu dekat denganmu, mendirikan sholat. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doaku. Innaka antas sami'ud du'a. Karena engkau maha mendengarkan doa. Rabbi gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minin. Dan ampuni saudara-saudaraku yang beriman, yang berjasa dalam hidupku. Bapak Ibu, saya bisa begini, ya, bisa menyampaikan materi. Tak terbayang berapa ribu orang yang membantu saya. Guru-guru yang mendidik saya. Jadi saya selalu berdoa, Rabbi gfirli walil mu'minin. Dan saudara-saudaraku seiman yang berjasa dalam hidupku. Jadi di antara guru-guru saya itu, banyak sekali saya berguru. Kepada ribuan orang saya berguru. Nah, jadi wajar kalau dalam sholat saya mendoakan beliau-beliau itu. Kenapa? Karena saya nggak akan bisa begini, nggak akan bisa menyampaikan materi. Saya nggak akan bisa baca buku-buku yang jadi handbook di universitas, di tempat-tempat yang ilmiah, kalau saya tidak dididik oleh guru-guru saya. Makanya saya doakan, selain saya mendoakan orang tua saya, Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Nah, jadi kalau doa mah teruslah, itu sudah pasti kita mendoakan anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina. Tapi 3 hal itu yang tidak boleh dilupakan. Perkataan yang benar, pembiasaan yang benar, keteladanan yang benar. Itu juga tidak boleh kita lupakan. Ya. Setelah itu, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan pada kuasa Allah. Karena kita itu disuruh ikhtiar. Wilayah berhasil atau tidak bukan wilayah kita. Jadi wilayah kita ikhtiar, urusan ujungnya hasilnya itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Aam, keluarga dan seluruh kru MPI sehat, berkah dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Kalau mau sedekah hamil 4 bulanan boleh dilaksanakan sebelum 4 bulan hamilnya. Katanya kalau mau sedekah harus tepat 4 bulan karena pada saat itu diberi roh rezeki dan lain-lain pada janin. Benarkah demikian Ustadz? Teteh, kalau Anda sedang hamil, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus terikat kudu 4 bulan, 7 bulan. Kapanpun Anda mau sedekah, Anda mau berbuat baik, sok lakukan. Tidak harus persis pada 4 bulan, ya, gitu. Anda ada rezekinya sekarang mau sedekah, mau wakaf, kehamilan Anda 2 bulan, lakukan saja. Nggak usah, ayah nanti 2 bulan lagi, mama baru 2 bulan hamilnya, nanti pas 4 bulan, gitu.
Enggak begitu juga, ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, Islam mengajari kita untuk bapak-bapak kalau istrinya sedang hamil, ya kita upayakan agar dia tetap happy, ya, banyak mengalah supaya istri kita hamil dalam keadaan senang. Kemudian jaga nutrisinya supaya benar-benar terjaga. Kenapa? Karena ibu-ibu ketika Anda makan bukan mikirin Anda semata, tapi janin Anda. Duh, aku teh lagi hamil tapi malas makan. Paksain. Kasihan janinnya. Anda kuat, tapi janin Anda belum tentu kuat. Anda kuat, tapi belum tentu janin Anda sehat. Jadi Islam mengajari kita kalau lagi hamil itu fisiknya kudu dijaga. Ya, sampai-sampai puasa saja boleh kita ganti dengan fidyah. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang hamil menyusui dia bayar fidyah saja. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi Pak Am sebulan, ya nggak apa-apa. Anda tinggal keluarkan fidyah sebesar yang Anda makan. Kalau misalnya Anda sehari makan itu sebut sajalah 50.000, ya 50.000 kali sebulan. Sudah keluarin. Nawaitunya fidyah gitu. Jadi bukan kodok kalau lagi hamil dan menyusui, tapi fidyah. Ini isyarat apa? Kalau orang lagi hamil itu jaga fisik. Sampai-sampai puasa saja bisa diganti, ya, dengan fidyah. Fidyah itu artinya apa? Ya Anda tidak perlu berpuasa. Karena Anda harus mengutamakan nutrisi untuk janin Anda. Terus itu yang bersifat fisik. Yang bersifat psikis, kita harus selalu happy, bahagia, dengar nasihat-nasihat yang membuat kita senang, bahagia, optimis, ya begitu. Terus semua yang ada di rumah mengkondisikan suami harus berusaha untuk mengalah kalau istri lagi hamil itu. Jangan sering berantem, kok lagi hamil berantem melulu gimana sih? Kasihan janinnya. Karena kalau ibu sedang hamil sering marah gitu, sering marah, itu kan akan berpengaruh juga kepada janinnya. Makanya bapak-bapak kalau istri kita sedang hamil ya banyak mengalah lah, nggak usah berantem, ngotot ya, egois dua nana. Satulah yang mengalah. Dan yang bersifat spiritual ya Anda banyak dekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak baca Quran. Bacaannya apa? Qurannya baca apa saja dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Baca surat jin juga nggak masalah, ya. Jadi bacaan ketika hamil itu tidak selamanya kudu surat Luqman dan Maryam. Di kita mah ada sok baca surat Maryam biar cantik, baca surat Yusuf biar ganteng. Ganteng dan cantik mah gimana genetik. Kalau ibu bapaknya sawo matang busuk ya, udah sawo matang busuk lagi. Terus anaknya tiba-tiba putih atau kuning langsat, nggak akan. Walaupun tiap hari baca surat Yusuf, surat Maryam, kalau ibu bapak aki nenek sawo matang busuk, ya sawo matang busuk lah ke anaknya juga, gitu loh. Jadi nggak ada kaitan. Ya, kalau ibu bapaknya hidungnya dataran rendah, ya, demes kata orang Sunda, demes itu bukan bahasa Inggris ya, bahasa Sunda, demes. Masa setelah baca Yusuf dan Maryam anaknya jadi bangil? Ya demes juga lah, gitu kan. Jadi sebenarnya kita disuruh untuk baca Quran, ibu-ibu yang sedang hamil itu lebih menenangkan. Fadzakir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kamu banyak zikir, karena zikir itu menenangkan hati. Jadi baca Quran, suratnya apapun, ya kan gitu. Sering dengar nasihat yang baik-baik gitu. Dan, Anda rajin bersedekah. Karena sedekah itu sebenarnya bikin kita happy. Ciri bahwa Anda ini ahli sedekah, Anda tuh senang kalau sudah berbagi gitu loh. Duh, asa senang teh kalau misalnya kita punya uang, ada orang yang perlu kita bantu teh asa atoh gitu, asa seneng. Nah, seneng gitu, seneng raktir, seneng ngasih, kan gitu. Jadi kalau ada kumpulan apa, biar saya yang bayar. Itu seneng gitu kan. Karena ada juga orang yang sering ngajak makan, tapi kalau pas bayar, ujung-ujungnya reles welengit. Ya kan gitu, entah kemana, ke toilet, kemana gitu kan.
Hari sering aja kayu makan, tapi pas bayar ngilang. Tapi ada orang yang kalau bareng makan dia pasti numayar. Biar saya aja saya. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dermawan itu kalau sudah inherent pada diri kita membuat kita happy. Nah, ibu lagi hamil, asah kedermawanan ibu ya. Supaya anaknya juga happy, dia jadi anak dermawan. Karena Anda memang orang yang dermawan gitu. Kapan Ustadz? Ini belum 4 bulan. Nggak apa-apa, belum 4 bulan juga. Kalau memang ada rezeki sekarang, sekarang berbagi ya. Gitu. Berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan fakir miskin. Pokoknya berbagi saja. Supaya Anda punya mental yang bagus. Yaitu Anda senang dengan berbagi. Begitu Teteh yang bisa saya jawab ya. Ya insya Allah teman-teman sekalian kita akan lanjutkan. Kita akan isi lagi kajian-kajian minggu depan. Hari besok. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita. Demikian saudara-saudaraku tercinta. Semoga Allah menolong kita. Insya Allah besok kita bertemu lagi di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.